Bosan nggak sih kalau misalnya bahas sistem operasi HP yang dibahas Android atau enggak iOS mulu? Nah, sekarang kita bakalan bahas salah satu sistem operasi yang lagi bikin kerajanya sendiri, yaitu Harmony OS buatan Huawei. Banyak yang ngira kalau Harmony OS ini cuma pelarian Huawei setelah mereka kena banned di Amerika pada 2019 lalu. Tapi ternyata OS ini dibuat dengan konsep yang bikin Android atau malah iOS kelihatan agak ketinggalan zaman. Kok bisa ya kayak gitu? Nah, untuk tahu kenapa bisa kayak gitu, ayo kita kulik sedikit demi sedikit apa itu Harmony OS. Harmony OS diklasifikasikan sebagai sistem operasi terdistribusi atau distributed operating system berbasis microkernel. Biar mudah dipahami nih, kita bagiin jenisnya jadi 3 sudut pandang utama ya. Yang pertama, berdasarkan arsitektur inti, Harmony OS pakai microkernel OS. Sistem operasi modern biasanya terbagi jadi dua kubu arsitektur, yaitu kubu monolitik kernel dan microkernel. Terus, apa sih bedanya? Nah, kalau monolitik kernel yang biasa dipakai oleh Android dan Linux, semua fungsi kritis kayak manajemen memori, file system, dan device driver ditumpuk jadi satu di dalam kernel space. Nah, kekurangan dari sistem operasi ini, kalau ada satu aja komponen yang mengalami masalah, semua sistem bisa langsung nggak stabil nih. Terus, Harmony OS gimana? Harmony OS pakai microkernel. Jadi di dalam kernel space hanya disisain fungsi yang benar-benar vital, kayak penjadwalan dasar dan komunikasi antar proses. Sedangkan sebagian layanan lainnya dipindahkan keluar inti user space. Cara ini buat Harmony OS jadi OS yang sangat aman dan punya latensi rendah karena kalau satu layanan mengalami masalah, layanan tersebut langsung direset tanpa ganggu kestabilan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, berdasarkan cara kerja, Harmony pakai distributed OS. Harmony OS dirancang agar beberapa perangkat keras bisa melebur dan bekerja sama kayak satu komputer raksasa nih. Sistem operasi ini memanfaatkan fitur yang namanya Distributed Virtual Bus. Memungkinkan kita buat meminjam kemampuan hardware satu sama yang lain secara instan lewat jaringan lokal tanpa kerasa ada jeda. Ya, contohnya kayak kita bisa rekam video di HP, tapi pakai layar tablet buat jadi monitor secara langsung tanpa perlu proses pairing yang ribet-ribet gitulah. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik operasional. Harmony OS ini real-time OS capability. Nah, ini memungkinkan Harmony OS buat mengeksekusi tugas dan ketepatan waktu yang sangat ketat, yang mana sangat krusial untuk efisiensi baterai dan respon instan pada perangkat IoT. Nah, dengan fitur-fitur tadi, tentu aja target Harmony OS ini bukan sekedar korban sanksi Amerika yang butuh alternatif, tapi juga konsumen modern yang menginginkan ekosistem digital yang super terkoneksi, aman, cerdas berbasis AI, dan juga para pengguna gadget premium yang pengen lepas dari ketergantungan ke Android ataupun iOS. Tentu saja setelah semua keunggulan tersebut, Harmony OS tetap memiliki keterbatasan dan beberapa kekurangan. Yang pertama, waktu Huawei merilis Harmony OS Next dan memutus hubungan dengan Android, mereka harus membangun toko aplikasi dari nol. Seperti yang kita tahu, aplikasi di Google Play Store itu jumlahnya jutaan. Tetapi ekosistem aplikasi asli milik Harmony OS yang berformat .hap baru berkisar belasan hingga puluhan ribu aplikasi. Dampaknya, banyak aplikasi ataupun game populer belum membuat versi khusus untuk Harmony OS ini. Yang kedua adalah pemblokiran total layanan Google. Ini adalah sanksi dari Amerika yang buat perangkat Harmony OS gak bisa punya sertifikasi Google Mobile Device. Pengguna jadi gak bisa memakai aplikasi vital Google secara bawaan kayak aplikasi Google Map, YouTube, Gmail, Google Drive, dan lain-lain. Ketiga, ketergantungan kuat pada stabilitas jaringan lokal.
Konsep utama Harmony OS adalah interkoneksi super device lewat komponen distributed virtual bus. Tapi Bang, bukannya itu kelebihan ya? Iya, itu kelebihan kalau daerah kita punya stabilitas jaringan yang bagus. Tapi kalau enggak, fitur-fitur canggih tadi bakalan ngalamin lag, patah-patah, atau malah nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, setelah membahas lumayan panjang nih tentang harmoni, jadi ada beberapa hal yang menarik telah kita temukan, yaitu salah satunya Harmony OS adalah bentuk evolusi nyata dari sistem operasi modern yang tidak lagi dibatasi oleh dimensi fisik satu perangkat. Melalui pendekatan arsitektur microkernel dan komponen distributed virtual bus, Harmony OS berhasil menciptakan ekosistem yang fleksibel, aman, dan sangat responsif. Perubahan radikal pada Harmony OS Next membuktikan ambisi mereka untuk berdiri sejajar sebagai pilar ketiga sistem operasi global dibanding Android dan iOS. Melalui riset ini, kelompok kami memahami bahwa kekuatan utama Harmony OS tidak terletak pada desain antarmukanya, melainkan pada filosofi arsitektur terdistribusinya. Harmony OS berhasil menjawab tantangan era IoT dengan prinsip One Develop, Deploy Everywhere, di mana batasan antar perangkat keras dilebur oleh perangkat lunak demi menciptakan pengalaman penggunaan yang berpusat pada konektivitas tanpa batas.